kami tetap yakin bahwa kebutuhan manusia itu, terutama kebutuhan tempat untuk mereka beristirahat, terus dibutuhkan oleh manusia. Ketika kami jelaskan, kami berikan pelayanan yang sesuai apa yang mereka minta, kadang-kala harga itu tidak jadi perhitungan buat mereka. Ya kan, usaha itu harus tidak boleh stagnan, Pak. Iya, iya. Jadi harus berkembang. Ada saja yang baru, ada saja yang ini. Halo Sobat Big, bicara investasi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PT SP Provinsi Gorontalo. Kita kembali lagi di episode yang tentunya menghadirkan narasumber yang benar-benar inspiratif, narasumber yang bisa membuat kita belajar dari beliau, karena saya pun yang belum lama ketemu energinya positif itu udah mulai terpancar. Halo Pak Yakob. Ya, halo juga. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Beliau merupakan owner dari Hotel Grand Amalia Bualemo. Masyarakat Bualemo pasti udah nggak asing lagi lah ya dengan hotel yang satu ini, karena letaknya itu benar-benar strategis di pusat Bualemo, dan tentunya ini memiliki perjalanan yang sangat-sangat inspiratif untuk bisa kita cari tahu bersama. Ini kalau dilihat dari namanya Hotel Grand Amalia Bualemo, ya, Mak, ini benar-benar hotel yang sudah nggak asing lagi di telinga kita. Sebelumnya, bisa diceritakan langsung deh Pak, karena saya udah nggak sabar pengen belajar dari Bapak, gimana sepak terjang dari Hotel Grand Amalia Bualemo itu sendiri. Oke. Jadi kita bicara sejarah dulu ya. Betul. Singkat saja. Jadi terkait dengan Grand Amalia Hotel ini, penamaannya itu Pak, tetap kami melihat dulu dari sumber-sumber yang bisa jadikan referensi lah, ya, untuk penamaan itu. Dan ternyata kami jatuh pada pilihan Grand Amalia. Grand itu lebih condong pada definisi kata agung, tinggi, begitu. Kemudian Amalia itu di samping terinspirasi dengan salah satu anak kami, namanya Amel. Amel ya. Kemudian juga ada pesan moral di situ. Jadi Amel jadi Amelia, Amalia. Jadi ada ibadah lah di situ. Iya, kata amal ya, berarti gitu. Amalia. Oke, jadi seperti anak yang baru lahir, ya kan? Kita cari nama sebaik mungkin, karena nama itu adalah doa. Ternyata berlaku juga untuk sebuah tempat ya. Berapa lama sih waktu itu menimbang dan memilih nama Grand Amalia Bualemo? Pernah ada opsi lain tidak waktu itu Pak? Pernah ada opsi-opsi lain, tapi setelah dikumpulkan, dikaji, definisikan, ternyata tidak pas, dan kembali ke nama itu yang dari awal. Jadi kurang lebih 1-2 tahun kami pikirkan itu, karena dapat anak itu, anugerah itu 2006, kemudian mulai kita merintis pembangunannya itu 2008. 2008. Berarti jadi anaknya dulu dong, udah pasti, karena namanya kan dari anak ya. Iya. Nggak kebalik, bukan dari nama hotel terus dikasih nama anak, enggak. Nama anak terus diberi jadi nama usaha. Hotel. Oke. Di tahun 2000 berapa tadi Pak? 2008 mulai pembangunannya. Oke. Selesainya? Selesai 2010. Berarti mulai beroperasi aktif itu di 2010. 2010. Amal berarti udah besar ya waktu dia mulai beroperasi. Ya, alhamdulillah waktu itu kita mulai ya. kurang lebih sekitar 8 kamar waktu itu. Oh iya. Amel sekarang kelas berapa sih? Sekarang dia sudah mahasiswa. Mahasiswa ya, karena udah beberapa tahun yang lalu. Oke. Jadi enak banget ya kalau misalnya itu salah satu bukti cinta kita kepada seorang anak gitu kan.
seandainya nanti saya punya anak, terus saya kasih nama hotel dengan anaknya. Asik juga. Asik juga ya. Iya. Oke, kalau melihat dari banyak banget nih usaha yang bisa dipilih, bisa usaha misalnya pengen bikin rumah makan, bikin resto, kenapa harus hotel? Oh Why? iya. Jadi ya itu juga jadi satu tantangan buat kami karena waktu itu Bualemo kan lahir itu 2000 ya, bulan Oktober 99. Terus Terbentuknya jadi sebuah jadi kabupaten. satu kabupaten, daerah baru. 99 bulan Oktober. Jadi tahun 2000 itu kan belum ada apa-apa. Nah, waktu itu banyak tamu-tamu yang datang mau lihat bagaimana Bualemo atau ada yang sekedar datang untuk mengenal Bualemo. Namanya juga daerah baru. Iya, ya daerah kan? baru kan. Jadi mungkin orang Siapa pada tahu penasaran kok bisa-bisanya gitu jadi kabupaten. Emang Iya, ada apa di ada Bualemo? apa? Kayak dari gitu kan skeptisnya Iya, orang betul, ketika betul. daerah baru saja terbentuk Iya. gitu kan. Akhirnya ya oke lah. Banyak ada yang bangun kos-kosan untuk mengakomodir kebutuhan itu. Nah, kami terpanggil waktu itu nanti berawal pikirannya tadi ya, dari 2008 bangun, 2010 mulai kita buka. Tapi Secara bukanya baru istilahnya kos-kosan. Oh, kos-kosan. Iya, Berarti belum sewanya hotel. per bulan Per gitu bulan, ya? per bulan. Tapi kos-kosan yang kami bangun itu kos-kosan yang ya lumayan modern sih. Sudah seperti apartemen begitulah. Berarti lengkap dengan misalnya beberapa fasilitas yang tidak ditemukan di kos-kosan pada umumnya, yang hanya sepetak kamar. Betul. Nggak gitu ya? Nggak. Bukan begitu. Oke. Jadi kalau yang lain hanya dinding triplex dan ini yang biasa aja, ini memang kita Udah desain permanen ya? permanen. Dinding permanen. Baru Oke. bertingkat juga. Berarti waktu itu udah punya beberapa lantai? Lantai 2 sampai dua. lantai 2. Oke, pengunjung, kok pengunjung sih kan bukan Iya, kos kan? ini Kan? masih kos-kosan. Kalau hotel ya pengunjung ya. Kos-kosan. Kalau waktu kos-kosan yang pertama kali bersama dengan angkatan pertama lah ya istilahnya, kalau sekolah, oh ini angkatan pertama nih. Iya, Itu iya. dari mana aja, kalangan dari mana aja waktu itu? Yang masuk Iya, misalnya yang masuk. jadi tamu yang ngokos gitu. Iya, Kebanyakan itu dari kalangan itu perbankan perbankan. dan pemerintah yang vertikal. Berarti orang yang ditugaskan di Bualemo. Di waktu Bualemo. itu. Oke, cukup mengakomodir dengan beberapa kamar yang Bapak bilang tadi, atau Alhamdulillah, mungkin kurang ada lebih 8 kamar itu sudah lumayan karena harganya juga agak sedikit. bisa dibocorin dong berapa waktu itu Harganya waktu itu yang di tempat lain hanya 300 per bulan, kita sudah ada yang sampai 600. Karena yang meminta fasilitas berbanding lurus dengan fasilitas yang fasilitas ada. yang kita siapkan. Oke, terus apa ya? Perpindahan antara kos ke hotel itu tahun berapa? Nah, itu perjalanannya kurang lebih hampir 4 tahun atau 5 tahun. Waktu itu bupati kita, yang waktu itu Pak Rumpagao, Di era itu Pak ya, di Alhamudin zaman itu. Hambali, mereka itu 2012 sampai 2017. Nah, di 2014 ada gagasan waktu itu untuk melaksanakan agenda nasional boleh dikata, yakni agenda pariwisata Seiltomini dan Festival Bualemo. Oke, jadi Dan itu didesain besar acaranya. Jadi banyak tamu nih yang bakal datang. Kan banyak tamu. Persiapannya itu pelaksanaan kegiatannya 2015, persiapannya itu dari 2014 kita sudah berpacu untuk menyiapkan semuanya. Karena daerah baru, karena kan yang pengen kita ini layak loh jadi kabupaten, ini kerjaan kita yang akan kayak gitu-gitu ya. Makanya termasuk Pak Bupati menyampaikan ke kami, pengusaha-pengusaha kos ini usahakanlah yang dirubah ini jadi hotel begitu. Nah, terinspirasi dari situ kami langsung tangkap. Harapan Pak Bupati itu jadilah ada beberapa kamar karena waktu itu kamar sudah semakin bertambah juga jumlahnya. Dan saya ingat waktu itu sudah hampir kurang lebih 15 kamar sudah ada. 2 kali lipat lah ya dari sudah 2 kali awal lipat ya. dari awal. Ya sudah, perlahan-lahan. Yang bulanan tetap masih ada,
Tapi perlahan-lahan kami robah. Kalau yang bulanan tidak lanjut lagi, kami robah harian. Kirain diusir yang Oh, bulanan. enggak. Enggak ya? Enggak. Ini udah menjadi hotel, keluar kalian? Kayak gitu ya? Enggak. Tetap kami, kan tidak enak, Pak. Iya. Kecuali memang dari mereka sendiri. Nah, Sudah oke. tidak mau lagi. Untuk melanjutkan. Sambil kita menyiapkan terus. Itulah awal berubahnya dari kos-kosan jadi hotel. Sebelum ada semacam himbauan dari Bapak Bupati waktu itu, emang sudah terfikir ke sana tidak, atau karena memang Pak, memang udah tersirat kami sebenarnya jiwa-jiwa usahanya udah sudah ini terus Pak, bahwa ini tidak harus seperti ini terus, kita harus merubah jadi bertumbuh, meningkat itu. Alhamdulillah. Berarti nama Grand Amelia itu dari kos-kosan atau nanti setelah dari kos-kosan. move ke, waktu itu kos Grand Amelia, sekarang hotel Grand Amelia gitu Grand ya. Amelia. Oke, jadi ini benar ya kata orang kalau ingin jadi usaha dan istilahnya tidak terlalu bahasanya, kos-kosan itu adalah usaha yang kayaknya nggak akan ada matinya. Benar nggak sih Pak? Bapak udah merasakan itu nggak sih? Iya. Bahkan sekarang kami pun sudah ada membangun khusus bangunan kos yang tidak jauh dari hotel. Oke. Kita bangun sendiri. Jadi kayak anaknya lah ya. Itulah. Adalah. Karena kebutuhan orang juga kan kayak saya pengen kosan nih, bukan hotel. Itu kan juga tidak bisa kita benar-benar hebat melihat peluang mah ini ceritanya ya. Udah kos-kosan terus jadi hotel, tiba-tiba masih banyak orang yang nanya kos-kosan. Dibikin lagi kos-kosan. Ngopi aja dulu kali Pak ya. Oh siap. Jadi Hotel Grand Amalia Boalemo ya. Berarti waktu ini dibentuk otomatis Bapak tinggalnya di Boalemo. Kalau dilihat dari segmennya itu paling banyak Pak, tamunya itu datang dari pemerintah kah atau para wisata? Itu gimana Pak? Iya. Kalau terkait tamu, kunjungan tamu itu ya memang disadari sih masih lebih banyak dominannya dari pemerintah. Bikin kegiatan gitu-gitu ya? Bikin kegiatan atau ada yang kunjungan kerja mereka, lalu cari hotel, ya udah masuk ke Grand Amalia Hotel. Jadi paling banyak adalah dari sektor pemerintah. Pemerintah. Tapi kalau dari pariwisata tetap ada dong Dari ya? pariwisata ada. Orang yang Waktu itu mohon maaf, boleh sebut Grand Amalia Pulau Cinta waktu itu masih ya, ini masih rame-rame. Ya. Jadi banyak juga yang perjalanan mereka sebelum ke Pulau Cinta, mereka nginap di Grand Amalia Hotel. Demikian juga pulangnya, kadang-kadang mereka tidur semalam di Grand Amalia, Baru terus melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Staffnya harus ada bahasa Inggris dong Pak ya? Ada lah. Ada ya? Ada. nggak ada ya? Oke, karena yang namanya kerja di dunia perhotelan itu salah satu kriteria yang harus dipenuhi. Iya. Ya, karena ya gimana, yang tuntutan kerjaannya perlu harus komunikasi yang baik. Oke, dari Hotel Grand Amalia Boalemo ini kan di daerah yang waktu itu, mohon maaf Pak, belum terlalu berkembang. Kalau sekarang kan Boalemo nggak sama dengan yang dulu ya. Sekarang orang-orang udah pada kenal. Trafficnya dari tahun ke tahun itu gimana Pak? Untuk jumlah tamu yang paling tinggi itu kayak ada apa gitu Pak? Biasanya kalau untuk Grand Amalia tamu ya dalam kunjungannya ke Boalemo itu biasa ada event-event yang terutama event pariwisata juga yang digelar oleh pemerintah, terutama misalnya di tempat-tempat wisata, dan itu banyak kan tamu yang cari hotel juga di samping mereka ke objek wisata. Nah itu agenda-agenda itu yang paling banyak di bulan-bulan yang hampir di akhir-akhir tahun begitu. Itu banyak di libur panjang atau di libur panjang biasa setelah puasa, hari raya, terutama hari raya Idul Fitri itu kan sepanjang minggu itu 2 minggu itu terus ramai kan. Itu lumayan banyak. Oke. Satu lagi yang jadi
apa ya, masalah dari pengusaha hotel itu mungkin kita bisa flashback dikit waktu COVID itu gimana? Bapak fighting bersama karyawan pasti pada down itu kan gimana, Pak? Ya, kalau mengingat itu, tapi mudah-mudahan karena ini sudah normal, tapi memang ketika mengingat itu otomatis hampir kolaps, Pak. Hampir? Hampir. Oh iya? Iya, hampir-hampir kan dalam masa itu nggak ada tamu, nggak ada Pak. sama sekali? Kan semua terjadi penutupan tempat, objek wisata. Jadi ya akhirnya di dalam hal bagaimana mengelola sesuatu tempat usaha yang sepi dan diperhadapkan pada kondisi kita juga harus memanage atau tetap memelihara hotelnya supaya tetap masih bisa di ini. Dari sisi karyawan kita berusaha tidak pernah melakukan PHK karyawan, tidak pernah. Tapi kita ada cara, yakni namanya melakukan pekerjaan itu ada istilah on off. On off. Jadi hari ini masuk on, besok off, tidak masuk. Selanjutnya begitu terus, sehingga dalam hitungan 1 bulan ya mereka dihitung paling dibayar gajinya setengah bulan. Iya, karena sama-sama juga ikut berempati, sama-sama merasakan kondisinya seperti apa. Emang iya ya Pak, kalau hotel itu pemasukannya benar-benar pure dari pengunjung doang kan? Iya ya. Iya kan? Iya, dari para pengunjung tamu sama dari yang tamu sewa sama yang melakukan acara. Nggak ada lagi yang tempat lain selain itu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Atau cuma dari pelayanan-pelayanan kita, misalnya ada yang pesan kopi, pesan makanan atau apa. Nongkrong di tempat ya. Oke. Itu saja. Tadi disebutin pertama hanya beberapa kamar, terus ketika udah mau expand ke hotel itu kurang lebih 2 kali lipat ya kamarnya. Sekarang kondisinya udah berapa totalnya, Pak? Wah, kalau sekarang alhamdulillah Pak, sekarang kita sudah mengelola kamar itu kurang lebih 45 kamar. Dan sekarang kita juga sementara persiapan untuk di lantai 3 itu ada kurang lebih 30 kamar. Kita berarti udah sekitar mau 70-an kamar ya? Insya Allah. Ada beberapa ruang meeting juga kami ada. Ada kurang lebih 7 ruang meeting yang beda-beda kapasitas. Kapasitas paling besar itu bisa 400 orang dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Ada video wall, ada ya semacam ini, dan peralatan untuk sound system yang lumayan bagus. Dan, sudah compatible lah ya? Ya, sehingga untuk menunjang acara-acara itu sudah lumayan bagus, Pak. Oke, berarti udah ada sekitar 70-an kamar rencananya. Itu bisa dibocorin nggak ke Sobat Big misalnya yang nonton ini terus punya rencana ke Bualemo, ya udah ke Grand Amalia aja. Sediain budget berapa sih Pak misalnya? Ya di kita itu istilahnya juga tidak harus memaksakan ke pelanggan nanti untuk ini harganya seperti ini. Kita ini saja Pak, sesuai. Malah sering saya bilang bahwa ke mereka, berapa anggaran budget Anda, nanti kita sesuaikan dengan. Bisa kayak gitu Pak? Iya, bisa Pak. Sih? Bisa Pak. Bisa. Berarti hablum minanasnya oke banget ya? Kan kita ada nilai ibadahnya di dalam. Oh iya benar, Amalia, ya. Begitu Pak. Kalau dilihat dari beberapa, ada tipe-tipenya nggak Pak? Kayak, oh iya. Ya, itu gimana kalau di Grand Amalia? Tipe kamarnya di kita itu ada 4 tipe Pak. Jadi tipe yang pertama yang paling di bawah, standar, itu 350.000. Oke. Kemudian tipe yang kedua deluxe. Itu 450. Lalu ada tipe yang ketiga VIP, itu 650.000. Itu pun pokoknya masih bisa di nego lah ya, orang Gorontalo bilang. Masih bisa. 600 juga boleh. Bisa. 500 pun Pak, kalau memang sudah itu yang kemampuannya, karena dia hanya butuh tidur, butuh ini saja, besoknya dia sudah mau gas. Boleh lah. Jadi. Dan VVIP-nya itu 1,5 juta. Itu biasa yang menempati itu Pak, yang artis itu pernah
ke kami. Iya, kayak ada pesta rakyat. Iya, ada gitu-gitu pesta kan, rakyat, artis. hari besar, hari ulang tahun, begitu. Itu mereka datang. Oke, tapi kalau artis jangan dikasih tawar lah Pak, sesuai dengan budget lah ya. Tapi sebut namanya ada nggak? Bisa? Nggak apa-apa, sebutin Nggak aja. apa-apa. Seperti Sibat, Siti Oke. Badriah. Oh iya, benar-benar pernah dengar itu. Goyang juga. gotik itu siapa? Eh, Yang goyang Saskia Gotik. Ada juga yang senior Ahmad Albar Oke. datang. Pasha Ungu Oh iya datang. benar. Tuh ada beberapa saya nggak hafal. Juga pejabat-pejabat setingkat menteri datang juga. Ke Bolemo. Ke Bolemo. Oke, tamu selanjutnya adalah Aji Usman, host podcast Aji ini, Pak. Usman. Free ya, nggak bercanda Pak. Pak ini juga datang baru-baru ini datang juga Pak Rahmat Gober. Oke, Ada. jadi tergantung dari permintaan. Tapi Iya. kalau misalnya udah gitu ya udah nggak usah kasih tawar Pak. Baru ditambah-tambahin aja. Iya. Ya, kan Oke. kita bicara real Pak, real. Betul ya. Iya, oke. Kedepannya punya rencana buat bikin tambah wah lagi, itu gimana kedepannya? Iya, kalau sekarang kan kami memang banyak masukan dari tamu. Ini kan hotelnya sudah tingkatannya makin Tinggi, ke atas ya. Iya, ke atas. Jadi akses atas bawah harus ada fasilitas kayak lift. Nah, insya Allah 2 tahun depan mungkin kami akan mengusahakan itu. Amin. Kemudian lantai 4 itu rencana kami akan jadikan sebagai tempat rooftop. Oh, rooftop. Ah, Jadi ada rooftop. usaha juga yang Ya. karena jiwa-jiwa usaha ini tidak mendapat lapas. Selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Bikin, ya Pak ya. Kita Kenapa? bikin. Ya kan usaha itu harus tidak boleh stagnan Pak. Iya ya. Jadi harus berkembang. Ada saja yang baru, ada saja yang ini. Supaya apa Pak? Tidak ketinggalan ini kita Pak. Ketinggalan zaman ya. Begitu turus di Grand Amelia kan tidak begitu kan? Akhirnya kan mau menurunkan minat juga Iya. para tamu. Tidak ada yang baru di Grand Amelia ini, jadi itu. sudah cari tempat lain. Nah, kan tidak Betul. seperti itu ya. Bahasa Gorontalonya kan seperti itu ya. Oke, satu pertanyaan lagi buat Bapak. Kenapa orang harus milih Grand Amelia? Ada apa di Grand Amelia? Spesialnya apa gitu Pak? Oke. Pertama, terutama dari sisi makanan, ada yang sangat-sangat menarik untuk Anda harus datang ke Grand Amelia Hotel. Betul. Betul Pak. Dan Pak Haji boleh buktikan. Saya suguhkan ada khas Gorontalo, namanya dabu-dabu roa spesial Grand Amelia Hotel. Cuman ada di Grand Amelia. Cuma ada di Grand Amelia. Kemudian ada nasi goreng yang memang spesial juga. Cuman ada di Grand Amelia. Cuma yang ada di. Walaupun Anda merasakan nasi goreng di mana saja, tapi beda Oh, Grand iya. Amelia Hotel. Oke. Makanya harus datang ke Grand Amelia Hotel. Itu adalah poin kenapa kalian harus ke Bolemo datangnya ke Hotel Grand Amelia. Satu lagi. Apalagi Soal harga. harga, oh iya, Harga bisa nego. bisa baku tawar ya. Bagus tawar. Kalau suka mau, tapi apa ya? Kalau soal price itu sebenarnya kalau dikatain 350 paling bawah itu sebenarnya udah paling harga ya masuk akal banget gitu kan. Orang ya udah namanya tinggal di hotel ya kalian mau harapin yang 100.000 nggak mungkin dan nggak ada gitu kan. 350 itu udah yang paling bisa diterima lah oleh Ya, semua ya. kalangan ya. Mau dia cuman ingin beristirahat doang, mau dia mau berwisata di Bolemo atau dia urusan kerjaan, Iya. saya yakin hal-hal seperti itu udah benar-benar Lumrah. disiapkan. Nah, lumrah lah ya. Oke, kalau dilihat dari perkembangan daerah yaitu Bolemo yang memang tidak seramai seperti yang ada di kota Gorontalo, semuanya itu serba ya perekonomiannya udah pasti rame banget ya, tidak seperti di daerah-daerah kabupaten, khususnya untuk di Bolemo. Seberapa yakin Bapak soal hotel ini bisa punya eksistensi di daerah? Nah, ya, oke. Baik. Kami tetap yakin bahwa kebutuhan manusia itu, terutama kebutuhan tempat untuk mereka beristirahat, bertidur malam, itu tetap masih terus dibutuhkan oleh manusia. Kebetulan Bolemo saat ini karena dipimpin oleh pemimpin daerah kami yang saat ini, yang waktu itu
populer juga beliau memimpin kami di tahun 2012 sampai 2017, dan akhirnya beliau sekarang juga kembali lagi. Dan sekarang pun beliau itu sementara melakukan istilah bangkit kembali Bualemo. Dari, kalau boleh dikata sih, dari tidur yang terlalu nyenyak. Ya ini beliau membangkitkan, terutama dari sisi bagaimana investor itu masuk ke daerah kita. Nah, di sektor apa? Apakah pariwisata atau semua sektor? Semua sektor, Pak. Terutama sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, baru pelabuhan juga. Nah, ini kan so pasti mendatangkan banyak orang ke daerah kita. Nah, ketika banyak orang datang, otomatis sektor pariwisata akan maju, perhotelan juga pasti orang datang kan, membutuhkan tempat itu. Sehingga kalau ditanya seberapa yakin, saya yakin sekali. Yakin ya? Karena tempat itu pasti dicari. Iya. Seperti urusan perut, iya. Pasti dicari. Orang makan pasti, orang hidup pasti cari tempat tinggal, makan, dan tempat tinggal. Betul ya. Itu, Pak. Jadi harus yakin, percaya, konsisten, dan tentunya selain yakin ya tetap semakin ditingkatkan juga soal konsep yang harus di-upgrade, pelayanannya juga semakin ditingkatkan. Gimana soal pelayanan yang ada di Hotel Grand Amalia, Pak? Ya, kalau dari kami tetap, ya namanya pelayanan, kami ada ikon pelayanan kami, yakni adalah melayani dengan hati. Jadi kami berusaha melayani para tamu itu, walaupun ya, mohon maaf, tamu ini kan banyak karakter, beda-beda karakter. Ada yang barbar. Apapun karakter mereka, kita mencoba untuk, ya itu tadi, melayani dengan hati. Betul. Alhamdulillah mereka, Pak. Bahkan ada bukan juga ini, tapi ketika kami jelaskan, kami berikan pelayanan yang sesuai apa yang mereka minta, kadang-kala harga itu tidak jadi perhitungan buat mereka. Ya, walaupun di satu sisi ada, kenapa ini sope mahal begini kok? So apa sih yang terang dapat di sini kok mahal begini, begitu kan? Ada juga sih. Pernah ketemu dengan tamu nakal tidak, Pak? Kayak tiba-tiba dia check out, kamarnya amburadul, spray yang tadinya putih jadi kuning, kotor, gitu-gitu, ketemu tidak, Pak? Ada juga, Pak. Ada. Terus ada juga. Gimana dari pelayanan hotel itu? Apakah cari orangnya untuk tanggung jawab? Apakah memang ada di level separah itu gimana? Kalau ya memang sudah parah, otomatis pasti kami minta pertanggungjawaban juga. Tapi kalau sekiranya itu masih bisa kami tangani, ya kita berusaha untuk tetap melayani dengan hati. Pernah kerjasama dengan travel atau misalnya tour guide misalnya? Kalau misalnya ke Bualemo kesini nginapnya di Grand Amalia, pernah kerjasama kayak gitu? Pernah. Efisien. Kemarin juga kan waktu jaya-jayanya Pulau Cinta kita ada kerjasama seperti itu. Cuma memang akhir-akhir ini agak sedikit agak turun karena memang ini. Tapi kita berusaha untuk berharap tetap kalau ada yang masih mau melakukan kerjasama seperti itu, kita bisa sama-sama saling membantu. Ya, karena dua-duanya memiliki keuntungan bersama, tidak memberatkan sebelah. Betul. Oh ya, tadi disebutin kalau di Grand Amalia itu kedepannya akan ada semacam resto di rooftop. Itu targetnya tahun berapa, Pak? Saya memperkirakan karena sementara pekerjaan ini masih berlangsung, paling di awal 2028, Pak. Jadi masih kurang lebih 2 atau 3 tahun. Tapi rencananya itu udah pasti ada. Insya Allah sudah, boleh dikata sudah launching itu nanti. Ini kalau saya lihat beberapa hotel yang ada di daerah sudah bisa dibilang cukup
maju, itu biasanya mereka kerjasama dengan beberapa UMKM yang bisa dipasarkan di lobi hotel, misalnya. Itu ada nggak di Grand Amalia, Pak? Oh ya, alhamdulillah untuk Grand Amalia itulah yang saya bilang. Grand Amalia Hotel itu mempunyai misi juga untuk mendukung program pemerintah, terutama pemerintah daerah. Olehnya, kami sejak pelaksanaan Seltomide dan Festival Bualemo waktu itu 2015, kami sudah buka galeri untuk khusus UMKM. Bahkan kalau waktu itu baru space-nya kecil, sekarang galerinya itu sudah lumayan besar. Berarti terbantukan juga para pelaku UMKM di daerah ya? Karena seiring dengan itu, tamu juga kan kadang-kala berkomunikasi dengan kami, minta informasi, di mana kita bisa dapatkan yang khas dari Bualemo. Daripada jauh-jauh ke outlet, ke lobby aja, gitu kan? Jadi langsung kami tunjukkan ini. Oke. Kalau misalnya ketersediaan terbatas, kami hubungi yang kerjasama dengan kami. Biar yang bisa menyiapkan calon pembeli ini juga banyak pilihannya. Betul. Kan biasanya kalau di lobby hotel dikasih contoh sampel-sampelnya, sampel saja. 1, 2, 3. Iya. Kalau misalnya mereka pengen lebih, ya udah ke outlet aja langsung. Baik. Ini contohnya ini. Oh, ini ada di outletnya? Ada outletnya. Kita siapkan. Ada Upia Karanji nih. Betul. Itu mempermudah para pengunjung juga untuk nggak repot-repot pergi ke tempat oleh-oleh misalnya. Terus itu Pak, yang saya bilang tadi makanan dabu-dabu roa, sambal roa. Ada itu sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta. Dari Bualemo yang UMKM-nya? Dari Bualemo, mereka meminta untuk ini bisa jadi oleh-oleh mereka. Mungkin mereka rasa enak, ternyata enak ya, kita bawa beli-beli gitu. Bawa. Oke, sip. Terakhir Pak, sebagai harapan ke anak muda zaman sekarang, itu apakah masih menjanjikan orang yang pengen bikin hotel baru? Gimana menurut Bapak? Oke, kan semua orang punya potensi untuk melakukan atau berusaha. Tinggal tergantung dari orang itu sendiri, punya kemauan kuat tidak. Sebenarnya kemauan kuat itu harus juga didukung oleh mungkin fasilitas juga yang ada. Betul. Tapi apapun itu tantangannya, saya berikan motivasi kepada Anda, orang-orang muda, untuk jangan berhenti melakukan sesuatu yang Anda rasa itu Anda mampu, silahkan. Jalanin aja. Jalanin aja. Coba-coba juga bisa, tapi jangan coba-coba di narkoba ya, jangan ya. Lain cerita itu ya? Lain cerita. Coba-coba untuk berusaha, kan orang bisa, misalnya di agama kita, di agama Islam, terbata-bata membaca Al-Quran, dia kan bisa. Akhirnya lancar juga kalau keseringan. Lancar kaji istilahnya, lancar kaji. Jadi lancar di dalam pengucapannya atau pembacaannya. Baik. Saya kira Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kita ikuti dari yang kecil, kos-kosan yang hanya 8 kamar, terus butuh waktu yang tidak cepat untuk bisa, sekarang udah sekitar mau 70-an kamar, itu mempunyai panjang prosesnya luar biasa, sempat up and down, sempat mau kolaps bahkan, tapi tetap bangkit lagi, membuktikan bahwa ini tuh benar-benar bisa berjalan kalau misalnya kita yakin. Dan tadi saya lumayan salut dengan tagline-nya, yaitu amal ya, beribadah, melayani dengan hati. Karena jujur ketika saya pergi ke hotel nginap ya, saya tidak pernah menemukan hotel yang bisa ditawar, jujur Pak, saya tidak pernah. Ini kalau 350 ya 350. Kalau misalnya you tidak punya duit segitu ya cari tempat lain, gitu ya. Kalau pengalaman saya, ternyata di Grand Amalia itu enggak seperti itu ya. Besok saya bawa 50.000 buat nginap. Siap. Oke, terima kasih bisa hadir di BIK ya, bicara investasi Gorontalo. Nanti kita sharing lagi ilmunya, Bapak bisa hadir di podcast kita. Mau ya Pak ya? Boleh ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.